Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak Guru. Perkenalkan, saya Cindy Amelia, Guru TK Islam Terpadu Al-Azhar Cikijing, Majalengka. Pada kesempatan kali ini akan berbagi praktik baik pembelajaran inovatif, bermakna dan berdampak pasar kreatif cilik menumbuhkan jiwa kemandirian dan kemampuan numerasi melalui role play berbasis real world learning. Pendidikan bukan sekedar mengisi memori, tapi tentang menyalakan kemandirian. Di usia dini, kita tidak hanya mengajarkan mereka membaca dan berhitung, tapi menyiapkan mereka untuk berani berpijak di dunia nyata. Melalui konsep real world learning, saya menyatukan penguatan literasi dan numerasi dengan pembentukan karakter. Di kelas, anak-anak tidak lagi hanya menjadi murid, melainkan bertransformasi menjadi produsen, penjual, dan konsumen. Dengan membawa dunia nyata ke dalam kelas, kita sedang menanamkan benih kejujuran, ketangguhan, dan kemampuan memecahkan masalah yang akan menjadi bekal hidup mereka selamanya. Praktik ini adalah wujud dari deep learning dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Menggunakan alur STAR, ini cerita praktik baik saya dari Kabupaten Majalengka. Berdasarkan pengamatan saya, anak-anak memang sudah memiliki kemampuan membilang yang baik. Namun, mereka belum memahami konsep nilai mata uang maupun fungsi pertukaran barang. Selain kendala kognitif tersebut, saya juga melihat tantangan besar pada aspek sosial emosional. Anak-anak masih sulit mengantri dan cenderung ingin selalu didahulukan. Padahal kemandirian, kesabaran, dan budaya menghargai orang lain adalah bagian penting dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebagai guru, saya merasa bertanggung jawab untuk mengubah stigma bahwa belajar matematika itu sulit. Saya hadir bukan sekadar memberi instruksi, melainkan sebagai fasilitator dan desainer pengalaman yang memastikan setiap anak terlibat aktif, merasa aman secara psikis, dan berani berekspresi melalui praktik pasar kreatif cilik. Tantangan utama yang saya hadapi dalam proyek ini adalah manajemen logistik saat menyulap ruang kelas menjadi pasar yang edukatif. Selain itu, saya harus mengelola dinamika kelompok anak yang beragam, di mana potensi konflik saat berebut barang atau uang sangat tinggi. Untuk mengatasinya, saya menerapkan aturan ketat seperti garis antrian sebagai implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Fokus saya bukan hanya sekedar transaksi, tapi menanamkan nilai kesabaran, rasa hormat, dan kejujuran penjual saat mengembalikan uang. Di sini peran saya adalah sebagai pengamat yang membimbing mereka hingga mereka benar-benar mandiri. Proyek ini adalah aksi nyata untuk menghadapi tantangan pembelajaran melalui 2 tahapan terintegrasi. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, literasi, dan kreativitas. Anak-anak diajak menyulap kelas menjadi area pasar. Hal ini melatih motorik dan kreativitas dengan menata lokasi. Kemudian saya mengajak untuk melakukan literasi bermakna. Anak menulis nama toko seperti toko buah sehat dan label peran, bukan sekadar menyalin huruf, melainkan untuk fungsi nyata. Mereka belajar bahwa tulisan adalah alat komunikasi penting dalam dunia perdagangan. Tahapan kedua yaitu pelaksanaan, numerasi, dan karakter. Simulasi jual beli menggunakan uang mainan, nominal sederhana, 1.000, 2.000, dan 5.000. Hal ini melatih anak belajar menghitung total belanja dan uang kembali secara mendalam.
Sebagai penjual, anak juga bertanggung jawab penuh atas lapaknya. Sebagai pembeli, mereka wajib antri di garis yang ditentukan. Mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Proyek ini melatih kesabaran, kejujuran dalam kembalian, serta rasa hormat terhadap sesama. Setelah melaksanakan aksi pasar kreatif cilik, saya melihat perubahan luar biasa pada anak-anak. Proyek ini membuktikan bahwa belajar bukan soal duduk diam, tapi soal aksi nyata. Secara akademis, kemampuan numerasi anak meningkat pesat. Mereka belajar tambah, kurang, secara alami lewat transaksi jual beli. Literasi komunikasinya pun berkembang. Anak yang tadinya pendiam sekarang berani bernegosiasi dan menawarkan barang dengan percaya diri. Buah mangga ada 7.000. Yang mana uangnya ya? 7.000. Yang ini pinter. Respon orang tua pun sangat positif. Mereka bercerita bahwa sekarang anak-anak lebih sabar mengantri saat di supermarket sungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodatul Masiyah. Saya orang tua dari Ananda Firzanisa Syauqina Fauzi, siswa TKIT Al-Azhar Cikijing. Alhamdulillah, selama Ananda bersekolah di sini, saya sebagai orang tua merasakan adanya perkembangan yang positif pada diri Ananda. Salah satunya mengenai hal-hal sederhana yang mungkin dulu dia harus saya tegur atau harus selalu saya kasih tahu gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak sekolah itu menjadi kesadaran pada diri Ananda sendiri. Salah satu perubahan yang paling saya rasakan yang terjadi pada diri Ananda adalah ketika Ananda sudah mampu dan mau bergiliran dan mengantri dengan tertib di fasilitas umum, salah satunya di pusat perbelanjaan. Alhamdulillah, Ananda sekarang tidak terburu-buru dan mulai memahami bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk dilayani dengan baik ketika berada di fasilitas umum. Dan menurut saya, ini adalah suatu perkembangan yang sangat baik untuk diri Ananda, karena Ananda sudah mampu terlatih menjadi pribadi yang disiplin, yang menghargai orang lain, dan juga sudah mampu mengatur kesabaran untuk dirinya sendiri ketika berada di fasilitas umum. Selain itu, saya juga melihat adanya perubahan pada diri Ananda mengenai hal sederhana tentang sebuah barang itu harus dibayar sesuai dengan harganya. Dulu, ketika sebelum sekolah, ketika saya ajak ke pusat perbelanjaan, makanan atau barang apapun itu, dia rasanya ingin selalu membeli gitu. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, Anda sudah mulai menanyakan, dia ini harganya berapa, dia ini apakah boleh saya beli gitu. Dan menurut saya itu adalah suatu perkembangan yang sangat baik, karena Tete Firzanisa mulai bijak dalam berbelanja gitu, tidak mubazir dan tidak berlebihan. Saya merasa bersyukur karena sekolah tidak hanya membimbing proses perkembangan akademik Ananda Firzanisa, tetapi di sekolah juga Tete Firzanisa mendapatkan bimbingan dalam bentuk pendidikan karakter, etika, dan kebiasaan yang lebih baik untuk kehidupan sehari-hari dia. Terima kasih kepada Umi yang sudah mau mendidik, membimbing dengan sabar terhadap anak-anak di sekolah TKIT Al-Azhar. Semoga Allah membalas segala kebaikan umi-umi semua yang ada di TKIT Al-Azhar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini pun terasa oleh rekan guru yang lainnya. Merasa terinspirasi untuk mencoba metode ini karena melihat antusiasme anak-anak yang begitu tinggi. Tadi saya sempat melihat gitu pembelajaran di kelas sebelah gitu, di mana rekan saya itu menggunakan metode yang namanya reward learning, di mana siswa itu belajar dengan benda-benda real nyata gitu, di mana ada penjual, pembeli dengan barang-barang yang konkret gitu. Dan ternyata mereka ingatannya atau daya serapnya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan mungkin metode-metode yang kita sering gunakan di kelas yang terpaku pada LKA gitu ya, lembar kerja mewarnai dan sebagainya. Ternyata dengan metode role play tadi ya, di mana anak berperan sebagai penjual dan pembeli, itu anak jauh lebih menyerap ya, karena mereka menyentuh langsung, melihat langsung, dan melakukan langsung.
Ya, secara tidak sadar mereka sudah paham nilai nominal mata uang dan sudah paham juga antri di tempat umum seperti itu. Jadi saya terinspirasi untuk mengadopsi dan melakukannya di kelas saya, insya Allah. Pelajaran terbesar bagi saya adalah guru tidak perlu menjadi satu-satunya sumber informasi. Tugas kita hanyalah menciptakan panggung, lalu biarkan anak-anak mengeksplorasi potensi mereka. Saat kita memberi kepercayaan dan tanggung jawab nyata, hasil yang mereka berikan seringkali melampaui ekspektasi kita. Saya menyimpulkan bahwa inovasi sejati tidak selalu butuh teknologi canggih atau biaya yang mahal. Inovasi lahir dari kepekaan kita terhadap kebutuhan anak dan keberanian untuk menghadirkan tantangan nyata di dalam kelas. Pasar kreatif cilik telah membuktikan bahwa dengan memberikan kepercayaan, kita sedang membangun fondasi kemandirian dan logika berpikir yang kuat bagi masa depan mereka. Literasi dan numerasi bukan sekadar jargon, tapi panggilan untuk melihat dunia dari kacamata anak yang penuh rasa ingin tahu, aktif, dan senang berinteraksi. Harapan saya, praktik baik yang telah dilaksanakan di TK Islam Terpadu Al-Azhar, Kabupaten Majalengka ini dapat menjadi titik cahaya yang menginspirasi pendidik di seluruh Indonesia. Mari terus bergerak bersama menciptakan pembelajaran yang tidak hanya mengisi pikiran, tapi juga menyentuh hati dan membentuk karakter yang mulia. Saya Cindy Amelia untuk kemajuan pendidikan Indonesia.